Oke. Izin memperkenalkan diri peserta Latsar CPNS Kemenkumham tahun 2024, Angkatan 1 dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang akan mempersembahkan tugas video isu kontemporer yang ada di unit pelaksanaan teknis kami masing-masing. Sebelumnya, kami anggota kelompok izin untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Maria Magdalena Sihaan sebagai moderator pada tugas podcast kali ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Aditya Galis Tungkir, saya UPT di Rutan kelas 2B Pangkalan Brandan. Yang kedua, saya di Irja Mengantarpani, UPT saya Lapas kelas 3 Pengururan. Yang ketiga, saya Lorinda Kresti, asal UPT dari Bapas Pekanbaru. Yang keempat, saya Muhammad Fredo, asal UPT Rutan kelas 2B Aceh Singkil. Yang terakhir, saya Muhammad Hilal Alhandi Bahman, asal UPT Rutan kelas 2B Sabang. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari masing-masing anggota kelompok. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai podcast kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di sini? Nah, kali ini kita akan membahas topik atau isu yang ada di unit pelaksanaan teknis kita masing-masing. Seperti yang sudah kita perkenalkan tadi, narasumber kita hari ini keren-keren. Ada teman saya dari Pengururan, Lapas Pengururan, ada dari Bapas Pekanbaru, ada dari Rutan Labuan Deli, ada dari Aceh juga. Oke, teman-teman yang sudah beberapa bulan di sini kan sudah melaksanakan tugas di unit pelaksanaan teknis masing-masing. Saya mau tanya nih di sini teman-teman, kira-kira di UPT teman-teman sekalian itu ada isu apa aja yang bisa kita bahas, yang bisa kita jadikan topik pada malam hari ini. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat? Mungkin dari rekan Adit nih, di rutan mana rekan Adit? Sekarang saya lagi dapat di UPT Rutan kelas 1 Labuan Deli. Oh, seru pastinya ya di Rutan Labuan Deli ya, Rutan 1. Nah, kira-kira di Rutan 1 ini ada isu apa nih, Bapak Adit? Kalau isu yang di UPT saya sekarang yaitu kurangnya sarana prasarana. Di mana kurangnya contoh alat pemadam kebakaran yang ada di blok itu masih kurang maksimal. Oke, dari rekan Adit ada isu kurangnya sarana prasarana di rutan ya Bapak Adit ya. Oke. Selanjutnya dari rekan-rekan yang lain nih, ada isu apa yang bisa kita bahas hari ini? Saya dari Lapas kelas 3 Pengururan, Oke. isunya yang pastinya kurangnya jumlah pegawai dibandingkan dengan jumlah WBP yang ada di Lapas kelas 3 Pengururan. Baik, itu isu yang lumayan bagus ya, karena SDM itu mempengaruhi kinerja dari petugas pemasyarakatan. Boleh ditambahkan selanjutnya mungkin dari teman yang lain? Ada isu apa? Ya, kalau dari saya sendiri, dari Bapas kelas 2 Pekanbaru itu pengawasan masih belum terlaksana dengan optimal. Pengawasan, oke, pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan ya, belum optimal ya. Oke, baik. Ada saran dari Bapak atau rekan Alfredo atau rekan Hilal? Ada isu kira-kira? Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya di Rutan kelas 2B Singkil. Di sini saya melihat suatu isu bahwasanya di sini masih kurangnya sarana prasarana seperti yang rekan Adit sampaikan. Dalam hal ini di Rutan kelas 2B Singkil ini masih kurangnya sarana prasarana di P2U seperti tidak adanya mesin deteksi X-ray. Nah, yang ini mungkin bisa memungkinkan orang atau keluarga untuk menyelundupkan barang-barang yang dilarang di UPT maupun lapas rutan yang ada di Indonesia. Ya, baik. Jadi isunya ini sama ya dengan permasalahan di Rutan Labuan Deli ya terkait sarana prasarana.
Dari rekan Hilal, kira-kira ada isu? Kalau di sini di Rutan Sabang sepertinya sama seperti rekan Aditya dan rekan Alfredo. Karena kalau di sini itu jumlah petugasnya itu 45 orang dan jumlah warga binaannya itu 55 orang. Jadi bisa dikatakan tidak overcrowded dan sangat sesuai dengan kapasitasnya. Namun yang menjadi isu di sini adalah seperti rekan-rekan saya tadi, yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai. Baik itu Oke, dari bagus. bagian kantor maupun bagian kebutuhan yang ada di blok dalam. Baiklah, oke dari 1, 2, 3, 4, 5 narasumber hari ini ternyata kita menemukan ada beberapa isu yang sama ya teman-teman terkait sarana dan prasarana yang kurang memadai ya, baik untuk di blok maupun untuk menunjang kinerja dari petugas pemasyarakatan masing-masing. Tapi saya hari ini mau sepakatin kira-kira isu mana yang bakalan kita bahas hari ini. Ayo. Kira-kira apa ya yang paling penting isunya? Gimana, ada yang mau berpendapat? Kalau menurut saya alangkah lebih baiknya kita membahas dari isu rekan Dio tadi, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang ada di kantor kita ini. Khususnya di kantor rekan Dio. Baik, baik. Oke, saya terima pendapatnya Bapak Hilal. Teman-teman yang lain gimana, setuju kalau hari ini kita bahas mengenai kurangnya jumlah SDM? Gimana teman-teman? Setuju Ya, ya? saya setuju juga menurut Bapak Hilal. Setuju. Oke. Eh, Topik yang kita bahas kali ini kan tentang kurangnya SDM, petugas pemasyarakatan. Bukan hanya di Lapas Pangururan ya teman-teman. Kurangnya SDM itu terjadi di setiap unit pelaksanaan teknis di Indonesia. Jumlah pegawai itu tidak sebanding dengan warga binaan atau tahanan yang setiap tahunnya meningkat ya kan teman-teman. Menarik nih, menarik untuk kita bahas ya kan. Tapi sebelum kita membahas itu kita harus tahu dulu kan apa kira-kira dampak yang ditimbulkan kalau misalnya petugas pemasyarakatan di Indonesia itu jumlahnya itu nggak sebanding dengan WBP atau tahanan. Gimana kira-kira kalau misalnya eh, kurangnya petugas pemasyarakatan dibanding dengan WBP kita yang lumayan banyak? Mungkin dari Lapas Pangururan dulu nih. Coba cerita kira-kira gimana? Ya, dari beberapa bulan yang sudah saya jalani di sini, eh, kurangnya jumlah SDM jauh kurang dengan jumlah WBP. Kalau di lapas saya sendiri, jumlah WBP itu sekitar 150-an. Sedangkan jumlah pegawai sendiri berjumlah cuma 27. Itu juga sudah masuk penambahan dari 2 orang CPNS yang baru lulus kemarin. Untuk dampaknya, menurut saya banyak dari segi keamanan, dari segi eh, gimana cara menangani misalnya ada masalah, dan juga di regu ada regu pengamanan, di regu pengamanan juga eh, banyak resikonya karena kurangnya jumlah SDM itu bisa menimbulkan celah bagi WBP apabila ada niat untuk lari atau berbuat yang lainnya. Makanya mungkin dari saya, kalaupun bisa memberikan saran pada pimpinan atau apa, mungkin Oke, dapat oke, di... kita tahan dulu ya. Belum sampai saran ya. Oh Biar ya, jadi oke, penasaran oke, nanti oke. penonton-penontonnya ya. Kita bahas dampak dulu ya, Bapak Dio. Oke, teman-teman. Nah, semakin ini ya, semakin hangat ya pembicaraan kita hari ini. Ternyata di lapas rutan itu banyak terjadi masalah ya. Kalau misalnya kurangnya tenaga pegawai, nggak hanya di teknis, tapi ternyata di pengamanan juga berbahaya ya. Seperti pendapat dari rekan Dio tadi,
ternyata mempengaruhi pada fungsi pengamanan di lapas rutan. Masuk akal karena kalau misalnya jumlah petugas pengamanan yang sedikit, nah dibanding dengan banyaknya WBP kita, nah gimana nanti kalau misalnya kabur ya kan terjadilah dampak-dampak tersebut. Mungkin ada saran dari teman-teman lain kan di UPT-nya, kira-kira dampak apa lagi yang bisa terjadi kalau misalnya tenaga SDM lapas rutan itu kurang? Coba, ada yang mau berpendapat teman-teman? Izin berpendapat. Baik, rekan Alfredo, silakan. Baik, terima kasih kepada rekan Maria. Di sini saya mengambil contoh dari rutan kelas 2B Singkil, bahwasanya di sini untuk jumlah SDM ataupun pegawai bisa dikatakan sangat kurang ya. Dalam artian di sini di rutan Singkil untuk WBP berjumlah 170 WBP dan dengan jumlah petugas ataupun SDM-nya berjumlah 33 orang. Nah, di sini saya mengambil contoh untuk kekurangan petugas di sini dalam hal petugas cewek, di mana untuk di rutan kelas 2B Singkil ini untuk petugas cewek sangat kurang. Di sini hanya jumlah 2 orang, yang mana satu untuk perawat dan satu staf untuk satunya lagi. Untuk resikonya yang saya lihat di sini ketika kekurangan jumlah petugas untuk pegawai yang cewek, bahwasanya untuk penggeledahan kunjungan wanita, yang mana yang saya lihat di sini untuk petugas ceweknya itu sangat kurang dalam hal untuk penggeledahan pengunjung wanita, seperti halnya kemarin di hari Lebaran, bahwasanya untuk jumlah pengunjung yang segitu banyak dengan tenaga SDM cuman berdua, itu menurut saya sangat beresiko untuk adanya gangguan keamanan dan ketertiban di rutan kelas 2B Singkil. Baik, menarik ya teman-teman. Ternyata permasalahannya bukan hanya dari petugas laki-laki ya teman-teman. Rupanya ada permasalahan lagi dari rutan Singkil itu, ternyata petugas pengamanan perempuan juga dibutuhkan untuk di lapas dan rutan ya kan teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat kira-kira dampak apa lagi gitu yang ditimbulkan kalau kita kurang SDM? Siapa tahu podcast kita kali ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman pemasyarakatan lain untuk menuangkan ide-idenya gitu, inovasi-inovasi lainnya dari masalah kita ini. Ada lagi yang mau berpendapat kira-kira? Nggak ada ya, sepertinya cukup ya teman-teman. Tadi udah kita bahas dampaknya. Kayaknya Ya, Saya mau sedikit bahkan oke. Bapak Hilal atau rekan Hilal, kira-kira apa yang mau ditambahkan? di sini saya ingin bicara soal fungsi pelayanannya ya. Tentu saja kalau misalnya SDM di suatu UPT itu masih terbilang kurang, tentu saja fungsi pelayanan yang ada di UPT tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Seperti contohnya seperti rekan Alfredo tadi, dibutuhkan petugas wanita untuk menggeledah pengunjung yang rata-rata pengunjung warga binaan itu kebanyakan wanita. Kan nggak mungkin petugas cowok yang menggeledah. Dan juga kalau di rutan Sabang ini, di tempat saya masih ada warga binaan perempuan. Karena kondisi geografis yang harus menyeberangi pulau, jadi warga binaan perempuan masih ada di sini, dan tentu saja di sini kami juga membutuhkan petugas wanita sama seperti rekan Alfredo tadi. Mungkin itu saja dari saya. Baik-baik, terima kasih dari Bapak Hilal untuk tambahannya ya teman-teman. Ternyata dari kurangnya pegawai tersebut banyak dampak yang bisa dirasakan dari fungsi pelayanan, fungsi pengamanan, dan fungsi-fungsi lainnya. Nah, dari dampak yang telah kita bahas tadi, kira-kira penyebab kenapa sih pemasyarakatan itu sampai sekarang
masih kurang SDM-nya. Padahal setiap tahun kita tahu kan penerimaan petugas itu selalu banyak, bahkan beribu-ribuan pendaftaran CPNS Kemenkumham. Tapi kok masih kurang gitu ya kan? Kira-kira gimana menurut kalian? Apa nggak cukup yang misalnya entah 1.000 itu yang udah disebar di seluruh Indonesia? Apakah masih kurang bagi kita? Coba gimana teman-teman? Ada yang mau berpendapat kira-kira? Ya, menurut saya sebenarnya jumlah petugas masih terbilang kurang dibanding dengan WBP. Dan ini bukan salah dari penerimaan atau dari petugas sendiri, yaitu ini salahnya dari tingkat kriminalitas yang tinggi di Indonesia. Nah, itu perlu adanya mungkin perubahan yang mana kalau misalnya orang melanggar tidak harus langsung apa-apa di penjara gitu. Nah, itu menurut saya. Terima kasih Ibu Maria, moderator. Izin menambahkan, Oke, boleh ditambahkan rekan Hilal? kalau menurut saya itu masih kurangnya pemetaan kebutuhan pegawai dari setiap UPT itu. Seperti contohnya saya ini di Rutan Sabang yang masih memerlukan petugas wanita, namun dari CPNS kemarin aja tidak ada pembukaan untuk pegawai wanita. Oleh karenanya, menurut saya itu masing-masing UPT itu harus melakukan pemetaan kebutuhan pegawai, bagian mana yang perlu untuk diisi oleh pegawai, dan bisa dilaporkan ke Kanwil masing-masing sehingga bisa orang Kanwil dan orang pusat bisa tahu UPT mana yang membutuhkan pegawai. Oke, tadi ada pendapat dari rekan Dio kan terkait substansi atau peraturan yang lebih diperketat gitu ya atau diperjelas terkait tindakan-tindakan kriminal yang seharusnya bisa dilakukan dengan mungkin dengan pekerjaan sosial atau apapun gitu atau dengan eh, diselesaikan di saat itu juga ya kan. Lalu ada pendapat dari rekan Hilal di mana sebaiknya dilakukan pemetaan kebutuhan pegawai dari masing-masing UPT. Apakah di UPT-nya kurang petugas wanita atau kurang petugas laki gitu ya. Jadi harus ada pemerataan di masing-masing UPT karena betul seperti yang kita lihat jumlah petugas pengamanan wanita pada tahun ini yang kita lihat itu penerimaannya sangat sedikit ya teman-teman. Apalagi kadang di UPT itu nggak ada gitu kan seperti di UPT saya di Lapas Pancur Batu kan belum ada penerimaan pegawai wanita ya kan. Dari teman-teman lain kira-kira ada lagi nggak kira-kira penyebab kok bisa kita selalu kurang SDM? Gimana? Ada Izin kira-kira? berpendapat. Boleh, silakan rekan Alfredo. Mungkin untuk yang dari pendapat dari rekan Hilal tadi, saya sangat setuju ya. Bahwasanya di Rutan Singkil ini, saya mengambil contoh dari Rutan Singkil, bahwasanya di sini untuk kekurangan jumlah petugas wanita itu sangat dirasakan ya. Nah, kemarin kan ada penerimaan CPNS baru nih 2023 kan untuk formasi tamatan SMA. Nah, untuk yang masuk di Singkil itu bukan petugas wanita, melainkan petugas laki-laki yang masuk. Nah, ini kan sebenarnya kan kalau misalnya kita bisa memetakan ulang lagi bahwasanya kebutuhan di Rutan Singkil itu bahwasanya kekurangan petugas wanita gitu kan. Nah, kemudian untuk yang pendapat dari rekan Dio tadi bahwasanya ketika seseorang ataupun melakukan suatu kejahatan itu tidak serta-merta harus semuanya dipenjarakan atau dikurung. Saya sangat setuju bahwasanya cara untuk alternatif penghukuman itu sebenarnya ada berbagai cara ya. Salah satunya yang ada itu adanya restoratif justice, di mana ketika contohnya misalnya seorang pemakai dan dia hanya pemakai gitu, bukan pengedar gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan namanya rehabilitasi sosial, rehab, dia direhab maupun dalam hal artian tidak harus serta-merta di penjara, dia bisa direhab kalau dia cuma sekedar pemakai. Oke. Mungkin sekian.
Baiklah teman-teman, ternyata dari diskusi kita tadi udah ketemu ya rekomendasi yang bisa kita lakukan, mulai dari peraturan yang bisa dipertimbangkan lagi, lalu ada pemetaan dari petugas gitu ya. Itu mungkin yang bisa kelompok kita bahas pada malam hari ini terkait kurangnya jumlah SDM. Wah, sangat hangat ya, teman-teman semua juga aktif di sini ya. Oke, baiklah. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif untuk menyampaikan pendapatnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ibu Moderator.